Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, serta terhindar dari segala penyakit ya. Selain itu, Bapak harap kalian juga masih tetap semangat ya anak-anak. Oke? Sebelum memulai pembelajaran kita, perlu Bapak ingatkan kembali kepada kita semua untuk selalu menaati protokol kesehatan guna membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Caranya mudah kok, yaitu dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker dimanapun berada, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis teks puisi. Materi ini juga dapat kalian lihat pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 105. Yuk, langsung saja anak-anak, disimak ya. Cekidot! Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Jenis puisi yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa tertentu dapat dijelaskan pada bait-bait puisi naratif ini. Atau lebih tepatnya, puisi naratif ini bertujuan untuk memberitahukan secara jelas tentang suatu cerita agar tersampaikan secara jelas pula. Walaupun puisi naratif merupakan sebuah puisi cerita, namun terkadang puisi naratif ini memiliki ciri khas yang lebih pendek. Hal itu agar dapat menarik keingintahuan seseorang terhadap puisi tersebut. Puisi naratif ini dibagi menjadi dua, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Puisi balada merupakan puisi yang berisi kisah atau cerita mengenai orang-orang perkasa ataupun tokoh-tokoh pujaan. Puisi ini juga merupakan puisi yang mengungkapkan getaran tabir hidup dalam menggambarkan perilaku seseorang baik melalui dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu yang objektif. Adapun contoh puisi balada ini diantaranya yaitu Balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra, kemudian Blues untuk Bonnie karya W.S. Rendra, dan Jante Arkidam karya Ajib Rosidi, serta puisi-puisi lainnya. Berikutnya, puisi romansa yaitu puisi cerita yang berisikan luapan cinta kasih yang dalam penulisannya menggunakan bahasa-bahasa romantis. Maka, tak jarang puisi romansa ini juga disebut puisi romantis atau puisi cinta. Contoh puisi romansa diantaranya Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, kemudian Cinta yang Agung karya Khalil Gibran, dan Surat Cinta karya Gunawan Muhammad, serta puisi-puisi lainnya. Selanjutnya, jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya, Derai-derai cemara
karya Chairil Anwar. Elegi Jakarta, karya Asrul Sani. Buah Rindu, karya Amir Hamzah. Peristiwa Pagi Tadi, karya Sapardi Djoko Damono, dan puisi-puisi lainnya. Berikutnya, serenada. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. W.S. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajaknya. Misalnya, serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang kata serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Berikutnya, ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Yang banyak ditulis dalam puisi ode ini ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contoh puisi ode diantaranya Teratai, karya Sanusi Pane. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Ode Buat Proklamator, karya Leon Agusta, dan puisi-puisi lainnya. Selanjutnya, jenis puisi yang terakhir yaitu puisi deskriptif. Dalam puisi deskriptif, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif diantaranya yaitu satir dan kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Contoh puisi satir diantaranya Aku Bertanya, karya W.S. Rendra. Tengadah ke Bintang-Bintang, karya Dr. Insinyur Jujun S. Surja Sumantri. Kemudian Negeriku, karya Gusmus, dan puisi-puisi lainnya. Berikutnya, kritik sosial. Kritik sosial merupakan puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Dalam hal ini, kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal. Adapun contoh puisi kritik sosial diantaranya yaitu Aku Ingin Jadi Peluru, karya Wiji Tukul. Kemudian Leak Jagat, karya I Gusti Putu Bawa Samargantang. Dan Peninjauan Nuklir, karya Eka Budi Janta, serta puisi-puisi lainnya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang jenis-jenis puisi, terkhusus buat anak-anak sekalian. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Semoga kita diberi kesehatan dan umur yang panjang. Jangan lupa 3M, memakai masker dimanapun berada, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!